Sebagai seorang lawyer, menurut saya, kita lebih kepada aspek pembelaan hukum yang menjadi hak-hak dari klien kita. Tentulah rumusannya, kita tidak boleh melebihi dari apa yang diberikan kewenangan kepada kita. Karena itu, saluran-saluran sudah kita diskusikan sedemikian rupa. Kalau boleh saya mengatakan, dalam filosofi hukum kita, lex neminem sigit in impossibilia. Bahwa banyaknya kata-kata ungkapan dari sesuatu akan terpatang oleh sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena itu, bagaimana mungkin kalau ijazah hasil scan, sekali lagi, hasil scan yang kita tidak tahu kebenarannya, kemudian kita perdebatkan di ruang publik, sehingga memakan waktu bertahun-tahun, hampir 1 tahun, lalu kemudian kita tidak bawa kemana dia bisa ditunjukkan, yaitu di ruang pengadilan, dan Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya akan meminta forum untuk saya membuktikan itu, dan sudah digaransi oleh kuasa hukumnya, Bung Rifai dan kawan-kawan, bahwa Pak Jokowi akan datang dan membawa pertanyaan, dan siap menjawab pertanyaan 1000 kalau misalnya ada dari Roy, Rismond, dan Tifa dan kawan-kawan. Ini bukti bahwa Pak Jokowi tidak ada niatan untuk dia mau meminta maaf seperti yang disampaikan tadi Bang Refli. Tapi yang benar adalah beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi masih membuka ruang agar ada penyelesaian di luar pengadilan, bukan karena takut. Karena mengutip dari pernyataan Bang Refli tadi, Bang Refli mengatakan bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi. Lah, sekarang kita masih ribut nih Bang Refli. Kenapa kok Kapolri di bawah Presiden? Banyak orang yang minta, mungkin termasuk dari grup Abang. Mohon maaf ini. Termasuk misalnya permintaan dari Pak Sunarko yang mengatakan idealnya Kapolri dan institusi Polri di bawah kementerian. Nah sekarang saya tanya Abang, sekarang diputuskan oleh Komisi 3 dan Paripurna DPR bahwa Kapolri dan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Kalau kita lihat secara putusan dan pertanggungjawaban, maka vertikal antara Kapolri dengan Presiden. Bagaimana ceritanya Kapolri tunduk kepada Jokowi yang bukan lagi Presiden? Maka saya menyatakan pernyataan Abang dimaksud sangat keliru. Bahwa kalau Pak Jokowi mengkriminalisasi, saya yakin dari awal mereka ini sudah jadi tersangka, bukan justru berlama-lama. Berikutnya, mari kita cerdas melihat. Saya mengibaratkan ada orang buta bertemu gajah. Satu mengatakan, oh besar badannya. Satu lagi bilang, belalainya. Ini yang benar. Terus dipanjat tinggi. Lah, kita tidak sama-sama menyaksikan kebenaran dari objek dimaksud. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Rifai yang pernah menyaksikan ijazah dimaksud dengan menyatakan bahwa keyakinan Bang Refli dan kawan-kawan ijazah dimaksud palsu 99,9 dan diproduksi. Ini yang bahasa tadi, diproduksi setelah tahun 85. Karena begitu tadi diralat oleh Bang Refli, meskipun dipersoalkan oleh saudara Rifai. Oke lah, kalau itu diproduksi, maka saya tidak yakin akan seberani itu penegak hukum. Nah kalau begitu, mana salurannya? Saya baru dengar tadi dari saudara Rifai, Yarinda Rifai, bahwa kalau mereka ragu dengan lab krim, laboratorium kriminal atau lab forensik Mabes Polri, silakan nanti mintakan untuk BRIN juga menguji itu. Itu ranahnya ada di sana Bang. Kalau ini tidak kita bawa ke pengadilan, maka tidak akan pernah selesai masalah ini. Itu yang saya sebut tadi, biarkan proses MK berjalan, biarkan sisi suit berjalan, tapi yang paling pokok, biar Roy, Rismond, Tifa, Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi, dan juga yang satu orang Ibu Kurnia, silakan Anda bertarung di pengadilan. Sejatinya petarung yang handal, dia siap masuk di meja peradilan. Mohon maaf, jangan potong Mas Roy. Mas Roy ini kemarin bilang saya terpidana. Sakit hati saya. Jujur ini Bang, saya tidak terpidana. Yang mantan terpidana itu justru Mas Roy. Nah, itulah yang saya sebut dengan argumentum ad hominem ketika kita berdebat, kenapa nyerang pribadi. Yang kedua, saya ingin jawab Mas Roy.
Razman bukan koruptor. Razman bukan pembunuh. Tapi saya membela seorang perempuan yang dilecehkan oleh seseorang dan dibuktikan di pengadilan pengakuan itu ada. Nah, ketika saya melihat hakim tidak benar, berontak saya. Maka pertarungannya adalah saya berani menyatakan sikap. Meskipun kau punya palu untuk menghukum saya, tapi saya punya sikap, maka saya siap menanggung resiko dari apa yang saya yakini. Kenapa Anda tidak maju dan bertempur di pengadilan agar membuktikan bahwa 99% yang Anda katakan itu Mas Roy adalah palsu, bukan abal-abal, bukan asli. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan, saya berharap kita-kita ini tidak usahlah kita terlalu memusuhi antara kita. Karena ini hanya perdebatan biasa. Saya hanya berharap abangku Refli Harun yang pakar. Kita sudah lama bertemu di satu TV swasta, Bang. Saya yakin sudahlah Ahmad Khozinuddin yang selalu berbicara, menurut saya selalu mengedepankan ayat dan hadis, tapi justru tidak pada ranah yang seharusnya dia lakukan. Karena setahu saya, kalau ada kita melihat sesuatu yang tidak benar, ajaklah kepada kebaikan dengan cara lemah lembut dan bijaksana. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ihsan. Saya sebetulnya menunggu dia malam ini. Saya mau katakan bahwa kalau ada kemungkaran tidak melulu dengan kekerasan, tapi bisa dengan lemah lembut. Seandainya Bang Refli, Mas Roy, Rismon, Tifa tidak gencar membangun opini tentang pernyataan ijazah palsu Pak Jokowi 99,9%, tidak berangkat ke kuburan, tidak rame-rame mendatangi Pak Jokowi, saya yakin barang ini dari awal sudah diperlihatkan, Bang. Tapi karena Abang masuk di tengah perjalanan ini, maka muncullah satu sikap Pak Jokowi. Saya tidak mungkin perlihatkan di ruang publik, mari saya perlihatkan di ruang peradilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat P19 itu bukan sesuatu yang menurut Mas Roy sesuatu kegembiraan. Saya punya pengalaman 1 tahun baru P21. Saya yakin penyidik, kejaksaan pasti profesional. Kita doakan segera ini masuk ruang peradilan untuk membuktikan fakta atau halusinasi tentang ijazah Pak Jokowi. Terima kasih.